Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda, kami di sini. Yo, kali ini kita akan bahas alur cerita film lanjutan dari Clash of the Titan, yaitu Wrath of the Titan. Film ini dibidangi oleh sepupu saya yang bernama Sam Worthington sebagai Perseus dan mantan saya yang bernama Rosamund Pike sebagai Andromeda. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang manusia setengah dewa yang merupakan anak dari Zeus yang mencari 3 senjata legendaris dari ketiga dewa, yaitu Poseidon, Hades, dan Zeus untuk mengalahkan Titan Kronos yang bangkit dari kematiannya. Bagaimana keseruan ceritanya? Gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film akan berfokus pada Perseus, manusia setengah dewa yang merupakan keturunan dari Zeus. Pada film sebelumnya, Perseus berhasil mengalahkan Kraken dan menyelamatkan umat manusia. Namun Perseus lebih memilih untuk hidup sebagai manusia biasa daripada ikut bersama ayahnya menjadi dewa. Setelah Perseus menikah dengan Laio, Perseus dikaruniai anak bernama Helios. Namun saat itu juga Laio harus meninggal karena melahirkan Helios. Sekarang Perseus dan Helios hidup sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Malam harinya, Zeus mengunjungi Perseus dan cucunya yang sedang tertidur. Zeus mengatakan kepada Perseus kalau umat manusia sudah tak berdoa kepada dewa lagi yang membuat para dewa kehilangan kekuatannya. Mereka tak dapat lagi menahan runtuhnya tembok Tartarus yang merupakan penjara dari Titan Kronos. Para dewa sekarang juga sudah tak bisa hidup abadi, dan jika Kronos bangkit, kekacauan akhir dunia akan terwujud. Jadi Zeus meminta bantuan kepada Perseus untuk memperbaiki masalah ini bersama. Namun Perseus belum bisa meninggalkan anaknya Helios dan memilih untuk tidak ikut bersama Zeus. Di saat Perseus tertidur, ia bermimpi tentang pembantaian manusia yang dilakukan oleh Kronos yang sekaligus membuat anaknya Helios terbunuh bersamanya. Di sisi lain, Zeus mendatangi dinding Tartarus. Di sana Zeus bertemu dengan Poseidon, sang dewa laut, dan juga dewa Ares, saudara dari Perseus. Mereka bertiga pergi ke tembok Tartarus untuk membangun kembali penjara Kronos yang hampir hancur. Sebelum itu mereka memanggil Hades untuk membantunya. Tapi Hades menolaknya karena Hades masih sakit hati karena ditipu oleh Zeus yang membuatnya terjebak di Underworld. Tiba-tiba Hades menyerang mereka yang membuat Poseidon terluka. Di dalam pertempuran, Ares berkhianat kepada Zeus dan ia mengambil petir milik dari Zeus. Pagi harinya, di saat Perseus sedang memancing, seekor chimera terjatuh di desa di mana Perseus tinggal. Perseus yang mengetahui hal itu langsung berlari mengambil senjata untuk menyelamatkan anaknya Helios. Perseus mengejar chimera yang mengamuk dan melompat ke atasnya. Perseus lalu menyuruh Helios untuk lari, sedangkan Perseus akan menahan chimera itu. Akan tetapi chimera malah mengejar Helios yang membuat Perseus marah lalu memancingnya ke arah Perseus. Kemudian Perseus menggunakan rantai yang ada untuk mencekik dan juga membuat chimera membakar dirinya sendiri. Menyadari akan ada kejadian buruk, Perseus mengajak Helios ke Gunung Idol, tempat terdekat dari langit, untuk menemui kakeknya Zeus. Di sana Perseus dan Helios berdoa untuk memanggil Zeus, namun bukannya Zeus yang datang, tapi Poseidon dengan keadaan sekarat yang muncul. Poseidon lalu memberitahu kalau Zeus sudah ditangkap oleh Hades dan Ares yang berkhianat di penjara Tartarus. Bahkan bagian terburuknya adalah kemusnahan semua makhluk karena kebangkitan Kronos. Setelah itu, Poseidon menyuruh Perseus untuk mencari anaknya yang juga manusia setengah dewa bernama Agenor untuk membantunya masuk ke dalam penjara Tartarus. Dan di saat itu juga Poseidon mati dengan meninggalkan trisulannya kepada Perseus.
Di dalam penjara Tartarus, Ares mengikat Zeus. Di sini Ares mengungkapkan kekecewaannya kepada ayahnya yang lebih menyayangi Perseus daripada dirinya yang adalah dewa. Hades selalu memberitahu jika Hades membantu Kronos bangkit, maka Kronos akan membiarkannya hidup dan tetap memiliki keabadian. Tapi Zeus menyangkalnya karena dulu Kronos telah mencoba membunuh mereka dan Kronos tidak akan memberikan keabadian untuk Hades ataupun Ares. Di sisi lain, Perseus akan memulai perjalanannya menyelamatkan Zeus dengan mengendarai Pegasus. Perjalanan Perseus dimulai dengan menemui pasukan dari kerajaan Argos yang kala itu sedang bertempur dengan Chimera dari Underworld. Perseus berniat menemui putri Andromeda, tapi di sana Perseus melihat banyak sekali prajurit yang terluka, bahkan mati karena melawan pasukan Chimera. Komandan pasukan Argos yang bernama Mantius datang dan menyarankan berdoa meminta pertolongan kepada dewa Ares. Perseus mencegahnya karena dewa perang Ares adalah musuh yang membuat semua ini terjadi. Perseus selalu meminta kepada Andromeda untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah Agenor yang ditahan karena ia menipu dan mencuri. Setelah itu, Perseus meminta bantuan kepada Agenor untuk mengantarkannya ke Fallen One. Setelah menerima bujukan dari Perseus, akhirnya Agenor mau mengantarkan mereka ke Fallen One asalkan mereka memberikan armistry dan emas seberat dirinya. Andromeda lalu setuju dengan syarat itu agar dunia tetap aman. Di dalam perjalanan, Perseus menjelaskan kalau di Fallen One mereka akan bertemu dengan dewa Hephaestus yang membuat 3 senjata dewa, yaitu Trisula Poseidon, Garbu Hades, dan petir Zeus. 3 senjata itu harus disatukan untuk membentuk tombak Trium untuk mengalahkan Kronos, tapi tempat itu sangat sulit ditemukan karena tidak ada di peta manapun. Kemudian Perseus memberikan Trisula Poseidon kepada Agenor untuk menuntun mereka ke Pulau Kail. Sesampainya di sana, mereka menyusuri hutan. Ternyata di sana banyak sekali jebakan yang dibuat untuk melindungi pulau itu. Perseus selalu memberitahu mereka kalau apapun yang terjadi, mereka tak boleh berdoa kepada dewa Ares karena itu akan membuat lokasi mereka terdeteksi. Tak sengaja Agenor terjebak dalam salah satu jebakan yang memancing penghuni pulau itu datang. Penghuni pulau itu adalah para Cyclops yang langsung terlibat pertempuran dengan para pasukan Argos. Saat pertempuran berlangsung, Andromeda dan Caronia terjebak pada salah satu lubang jebakan. Tentu saja Caronia langsung berdoa kepada dewa Ares, namun dihentikan oleh Andromeda. Di saat yang sama, Perseus berhasil menusuk salah satu Cyclops dengan menggunakan beberapa jebakan untuk membuatnya pingsan. Salah satu Cyclops datang, namun Perseus mengancam membunuhnya dengan Trisula Poseidon. Tiba-tiba tetua Cyclops datang dan membawa Agenor dan memberi hormat kepada Trisula Poseidon. Para Cyclops akhirnya paham kalau Perseus dan Agenor adalah manusia setengah dewa. Di sisi lain di Tartarus, Zeus mengungkapkan kekecewaannya kepada Ares yang selalu menurut seperti budak pada yang kuat. Tak seperti manusia yang sekarang sudah mulai merdeka dan memilih takdir mereka sendiri. Mendengar itu, Ares langsung emosi lalu memukuli Zeus dengan kekuatannya. Hades yang melihat hal itu langsung menghentikan Ares karena Kronos sudah mulai menyerap kekuatan dari Zeus untuk bangkit kembali. Di sisi lain, para Cyclops memandu rombongan dari Perseus ke tempat dari Hephaestus.